Hai, kali ini kita akan masak yang berbeza. Masakan ini itu sempat viral kemarin gara-gara Dinda Alamanda. Apa itu? Ini dia, langsung saja yuk kita bikinnya. Bahan utamanya itu ada terong bulat atau terong nyonyah bahasa ibu aku. Terong ini itu enaknya dilalap karena dia itu rengi dan manis. Manis itu bukan diartikan dalam bahasa Indonesia ya. Manis itu bukan artinya manisnya gula, tetapi lebih kepada yang seger dan enak dah pokoknya. Yuk, sebelum kita olah terongnya ini, kita belah-belah dulu menjadi 4 agar dia dapat merasuk dalam sukmanya itu si bumbu-bumbu yang lain. Kemudian ada juga tomat yang kita belah. Kemudian di sini juga ada percabean yang bikin semakin maknyus setiap masakan. Berhubung sukanya yang pedas, jadi cabenya agak banyak. Kemudian di sini ada teri. Teri yang ini jenisnya kurang tahu apa itu jenisnya. Cuman saya usahakan semirip mungkin dengan video aslinya. Kalau tidak percaya, coba deh dicek di VT-nya Kak Dinda Alamanda. Banding ke bedok no. Sebelumnya terinya itu kita buang dulu kepalanya agar dia tidak ikut merasa tersakiti perasaannya. Setelah itu kita akan cuci bersih dengan air. Kemudian kita elus-elus, kita mandiin biar bersih dari daki dan kuman yang menempel. Setelah ia bersih, tentunya kita dapat saja langsung memasaknya di atas panci ini. Semua yang kita cuci bersih tadi itu berjejer rapi, kita apik dia di dalam panci ini. Lalu kita tambahkan bahan-bahan yang lain. Di situ ada bawang putih atau lengsune yang tidak terlalu banyak karena aku takut dia akan menjadi pengah atau langu. Lalu ada juga terasi dan bawang jahatnya atau bawang merah. Bawang merahnya sengaja kita banyakin karena aku adalah penggemar berat bawang merah. Sementara menunggu matang semuanya direbus, kita akan memasak menu pendampingnya dulu. Apalagi kalau bukan kesayangan si telur atau si endok. Bumbu untuk telur goreng ini tidak neko-neko, tidak macam-macam dan tidak rewel, hanya garam dan micin. Kalau teman-teman biasanya membumbui telur goreng itu pakai apa? Khususnya telur dadar ya, karena beda-beda selera loh, beda-beda orang. Ada yang suka ditambahkan daun bawang ataupun bawang muda, ada juga yang doyan pakai bawang putih, kemudian ada lagi yang pakai cabai, ada yang pakai penyedap, ada juga yang pakai lada hitam ataupun lada putih. Namanya juga kita beda-beda manusia ya, beda-beda otak, beda-beda kepala. Seperti Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika, walaupun berbeda-beda tetapi kita tetap satu tujuan, ingin makanan yang enak. Sembari kita menunggu air rebusannya menyusut dan telurnya kita bauk karena sudah matang, kita tentu saja tidak melupakan pencitraan dengan cara membersihkan setiap sudut dapur. Menjaga kebersihan dapur atau tempat memasak memang itu selalu diutamakan dan harus dilakukan. Tapi terkadang kita namanya ibu-ibu rumah tangga ya, kadang ada datang malesnya, kadang datang rajinnya, tidak menentu. Dan karena airnya telah menyusut, jadi langsung saja kita akan langsung gilik gelumpang dia, ulek-ulek di atas cobek yang fenomenal ini. Dan kali ini agar hasilnya lebih estetik dan rasanya lebih wow, kita akan menggunakan tangan yang berotot ini, tangannya si Pupai. Semuanya digilik loset sampai dia tidak berkutik dan bilang ampun, maaf, aku akan segera dimakan dan akan menjadi makanan yang enak. Ini kita beda lagi angle-nya agar terlihat senyum yang menawan itu yang sedang menggilik-gilik, padahal betek ini rasanya sudah panggel karena dari tadi tidak lesak-lesak atau tidak halus-halus. Dan itu kita tambahkan adalah garam dan micin. Ya udah, itu aja, sesimpel itu membuatnya sambal viral ini sampai semua orang mencontohnya atau merikuknya. Dan tidak lupa part terakhir, yaitu kita rasa atau kita celet sedikit apanya yang belum rasa, misalnya garam kah atau micin kah dan lain-lain. Dan part yang terakhir adalah jeruk munte atau jeruk limau, diperes saja di atasnya. Wala, ini dia sambal terong teri rebus, sambal viralnya Dinda Alamanda ala Ina Fier. Dan seperti biasa kalau kita mukbang, kita tidak akan hanya mempertontonkan adegan makan-memakan saja, tetapi tentu saja ada ilmunya atau ada informasi yang insya Allah akan bermanfaat untuk kita semua. Ini nih, disimak baik-baik ya agar kita semua tahu khasiat dari terong lalap atau terong nyonyah ini yang masih erat hubungannya dengan gula darah. Kamu harus tahu kalau terong lalap membantu mencegah diabetes. Hal ini tentu saja dikarenakan polifenol dalam terong bisa dijadikan antioksidan yang bagus untuk tubuh. Gak hanya itu, polifenol bisa menjadi sekresi insulin sehingga kenaikan gula darah bisa dikontrol dengan baik. Terong bulat atau terong gelatik memiliki ciri-ciri berbentuk bulat sebesar bola bekel, teksturnya renyah dan rasanya langu tetapi tidak getir. Karena itulah terong bulat sering dijadikan sebagai lalapan. Terdapat banyak kandungan nutrisi dalam terong hijau atau terong bulat yang sangat dibutuhkan oleh tubuh seperti fosfor, zat besi, karbohidrat, serat, kalsium, potasium, niasin, vitamin A, vitamin C dan beberapa nutrisi lainnya. Udah pada tahu kan manfaatnya? Kalau begitu sampai di sini, bye bye.